Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka volume 2. Kita akan membahas bab 9, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita bahas penjumlahan pecahan bagian pertama yang ada di halaman 2 sampai dengan 4. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 9, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kita lihat pertama kita akan bahas penjumlahan pecahan lebih dulu. Di sini yang pertama, wadah berikut berisi 2/5 liter dan 1/5 liter jus jeruk. Jika keduanya kita gabungkan, berapa liter jumlah seluruhnya? Nah, ini kita lihat ya. Jadi yang pertama ada 2/5 liter yang ini ya. Di sini ada tanda indikasinya. Nah, kalau 2/5 berarti dia lihat yang warna merah ini. Kalau satu baris ini adalah 1/5, nah dia berada di sini artinya ini adalah 2/5 ya. Nah kemudian untuk yang 1/5 itu adalah yang ini ya, indikasinya yang ini yaitu 1/5. Nah sekarang mau ditambah ya, kita mau gabungkan berarti berapa nih jumlahnya. Nah penjumlahan pecahan berarti ini penyebutnya sama ya. Di sini penyebutnya 5, ini juga 5. Yuk kita tulis kalimat matematikanya. Nah ini tadi ya 2/5 liter sama 1/5 liter. Jadi kalimat matematikanya adalah 2/5 ya ditambah 1/5 ya. Nah ini kita tambahkan. Nah untuk penjumlahan pecahan yang mana penyebutnya adalah sama, kita tinggal tambahkan saja pembilangnya ya. Jadi nanti di sini tetap akan 5. Jadi kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi 3/5. Nah ini kita sudah mempelajarinya di kelas 4. Nah kalau digabungkan di dalam ini ya, wadah ini berarti dia jadinya ada di sini. Ya, 3/5. Yuk kita berhitung yang berikutnya. Wadah berikut berisi 1/3 liter dan 1/2 liter jus jeruk. Berapa liter jumlah seluruhnya? Nah, kita lihat di sini untuk yang ini 1/3 liter, dia indikasinya adalah di sini. Kemudian yang satunya 1/2. Nah, kok di sini penyebutnya sudah mulai berbeda ya. Yang ini 3, yang ini 2. Nah, kita coba lihat berikutnya. Nah, di sini coba perhatikan di sini 1/3 liter ya, indikatornya di sini. Ini 1/2. Nah hasilnya berapa? Kita tuliskan kalimat matematikanya. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan berapa? Nah ini aku dapat menghitung 1/3 tambah 1/3. Tapi nah ya, yuk pikirkan gimana cara kita menghitungnya. Ini kita belum jawab dulu ya. Kita mau bahas cara menjawabnya dulu. Bagaimana cara kita menandai skala untuk menemukan jawabannya? Yuk pikirkan bagaimana cara menjumlah dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, kita ke halaman berikutnya. Nah, coba kita lihat di sini. Ayo jelaskan bagaimana cara menghitung 1/3 ditambah 1/2 dengan menggunakan gambar di bawah ini. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi supaya penyebutnya sama, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Namun ini nanti kita berbicara tentang KPK ya. Nah, sekarang kita membahas ini dulu ya, menggunakan gambar dulu saja. Coba kita lihat untuk yang 1/3. Kalau kita buat dia supaya ada supaya lebih banyak ya. Dan nanti sama itu dibagi 6 ya. Jadi ininya nih ya, tanda-tandanya ini kita buat jadi 6. Yang 1/2 juga iya. Artinya penyebutnya akan kita jadikan 6. Nah, kalau di sini 3 menjadi 6 artinya 3 itu dikali 2
Berarti ini juga dikali 2 pembilangnya. 1 dikali 2, 2. Kemudian 2 menjadi 6, itu artinya dia dikali 3. Berarti pembilangnya juga akan dikali 3. Jadi 1 kali 3 yaitu 3. Nah, kita sudah berubah nih kalimat matematikanya. Jadi 2 per 6 ditambah 3 per 6. Nah, sekarang ininya penyebutnya sudah sama, jadi kita taruh 6 di sini. Dan sekarang kita tinggal tambahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 5 yaitu 2 ditambah 3 yaitu 5. Jadi hasilnya adalah 5 per 6. Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus mengubahnya menjadi pecahan senilai yang mempunyai penyebut yang sama seperti tadi ya. Nah, jika penyebut diubah menjadi bilangan yang sama, kita bisa mengetahui berapa kali peningkatan pembilangnya. Seperti tadi ya, ketika kita ubah penyebutnya, maka kita akan lihat tingkatan pembilangnya berubah jadi berapa ya, dengan cara mengalihkan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Berikutnya, ayo pikirkan bagaimana menghitung 3 per 10 ditambah 1 per 6. Nah, jika jawaban dapat disederhanakan, kamu harus menyederhanakannya menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, ini nanti kalau hasilnya ya. Sekarang kita lihat dulu, 10 dan 6. Nah, 10 dan 6 ini paling tidak kita bisa menggunakan per 30. Ya, per 30. Ya, yaitu berarti di sini kalau 10 menjadi 30, dia artinya dikali 3. Berarti 3 pun akan kita kali 3 ya. Jadi 3 kali 3 yaitu 9. Kemudian berikutnya 6 ke 30 itu artinya dikali berapa? Kali 5 ya. Jadi ini kali 5. Dan ini berarti kita kali 5 juga ya. 1 kali 5 jadi 5. Nah, ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambahkan pembilangnya saja. 9 ditambah 5. Ya, jadinya 14. Dan ini tetap 30. Jadi 14 per 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, dengan masing-masing kita bagi 2, jadi 7 per 15 ya. Oke, sekarang kita bahas latihannya. Nomor 1. Nomor 1. 2 per 3 dikali, ditambah ya, kita masih penambahan. Ditambah 1 per 4. Nah, ini mau kita jadikan berapa? Sebetulnya langkah paling gampang adalah kita bisa kalikan saja ini ya, penyebutnya masing-masing saling dikalikan. 3 kali 4 ya, berarti kalau 3 kali 4 ini artinya jadi 12 ya, jadi per 12 tambah per 12. Nah, kalau 3 kali 4 berarti 2-nya juga dikali 4 ya. Nah, ini Karina mau coba Karina pakai yang beda warna pulpennya. Tadi ini 2 per 3, ini kan tadi akhirnya kita kali ya. Nah, sekarang ini kita kali 4, berarti ini juga kita kali 4. Jadi 2 kali 4, 8. Kemudian yang ini pun kita kali 3 ya. Ini jadi kita kali 3 juga. Jadinya 1 kali 3, 3. Nah, sudah sama penyebutnya, kita tinggal tambahkan pembilangnya. 8 ditambah 3, 11. Jadi 11 per 12. Ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi hasilnya atau jawabannya adalah 11 per 12. Nomor 2, 1 per 2 ditambah 1 per 5. Nah, ini juga karena pecahannya kecil, kita bisa kali. Ya, nah mungkin kalau yang ini kita coba bahas sedikit dulu ya. Kenapa tadi per 30? 3 per 10 tambah 1 per 6. Nah, ini sebetulnya bisa juga kita sederhanakan dulu ini ya. Jadi kalau ini kan artinya tuh 5 ya kalau kita bagi 2. 6 kita bagi 2 juga 3. Nah, ini 5 dan 3. Oh enggak sih. Ya, yang ini abaikan ya adik-adik ya. Karena ini pembilangnya nggak bisa disederhanakan sih ya. Oke, kita fokus ke sini lagi. 1 per 2
ditambah 1/5 tadi ya, kita kalikan jadinya akan jadi akan per 10 ya di sini. Nah, kalau begitu berarti yang ini akan dikalikan 5 ya. 2 kali 5 10, berarti pembilangnya juga kita kalikan 5. Jadi hasilnya adalah 1 kali 5, 5. Kemudian yang ini 5-nya kita akan kalikan dengan 2 ya, karena 5 kali 2 jadi 10. Berarti pembilangnya juga dikali 2. Oke. Nah, 1 kali 2, 2. Pembilangnya penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambahkan pembilangnya. 5 ditambah 2 jadi 7/10. Kemudian berikutnya nomor 3. Nomor 3, 2/5 ditambah 1/6. Sama dengan, nah yang ini juga bisa kita gunakan, kita kalikan ya, ini masing-masing kita kalikan. Jadi jadi per 30 ya. Itu artinya yang ini supaya menjadi 30, 5 akan dikali dengan 6. Dan 6 juga supaya menjadi 30 akan dikali dengan 5. Berarti pembilangnya juga sama ya. Yang ini kali 5. Nah, sekarang berarti pembilangnya yang ini 2 dikali 6, 12. 1 dikali 5, 5. Nah, pembilangnya penyebutnya sama. Jadi kita tinggal tambahkan pembilangnya. 12 ditambah 5, 17. Jadi 17/30. Nomor 4, 1/2 ditambah 1/10. Ya, sama dengan. Nah, yang ini karena ini 10, kita sudah bisa tahu bahwa 10-nya nanti tetap 10 saja. Namun yang ini akan kita kali ya. Kita jadikan penyebutnya sama seperti yang ini dengan mengalikan 5. Ya. Berarti artinya 1 dikali 5, 5, kemudian 2 dikali 5, 10. Ya, ditambah 1/10. Yang ini tidak berubah. Nah, tinggal kita tambahkan ini jadi 6/10. Bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2 jadinya 3/5. Nomor 5 sekarang. 5/12 ditambah 1/3. Nah, ini berarti kita bisa jadikan ini per 12 ya, dengan mengalihkan yang per 3-nya ini dikali dengan 4 supaya sama dengan per 12. Nah, di sini sama dengan ini tetap 5/12 ditambah 1 kali 4, 4, 3 kali 4, 12. Nah, sudah sama ya. 5 ditambah 4, 9/12. Ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 3, jadinya 3/4. Berikutnya nomor 6. 1/4 ditambah 3/20. Ya, nah yang ini kita akan jadikan per 20. Karena 4 bisa dikali 5 supaya hasilnya 20 ya. Ini pun kali 5. Jadi 1 kali 5, 5, 4 kali 5, 20, tambah ini tetap sama. Ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan 5 tambah 3, 8. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 4 masing-masing, jadinya 8 dibagi 4, 2. 20 dibagi 4, 5. Jadi 2/5. Nah, sekarang pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya untuk halaman berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.